Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Santi Anggraeni, NPM 101215997, kelas E5 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Saya akan memaparkan beberapa materi perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, Ahamiyatu Marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Marifatullah merupakan ilmu tertinggi yang harus dipahami manusia. Marifatullah adalah ilmu tertinggi, sebab jika dipahami memberikan keyakinan yang dalam. Memahami Marifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kebodohan kepada cahaya yang terang, yaitu keimanan. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya. Berilmu dengan Marifatullah sangat penting karena berhubungan dengan manfaat yang diperolehnya, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan mengenal Allah, umat muslim dapat mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mengenal Allah merupakan bentuk upaya memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dengan kedua hal tersebut, kita akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, At-Thoriq ila Marifatullah, cara menuju Marifatullah. Cara manusia mengenal Allah atau cara manusia menuju Marifatullah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama dengan beriman kepadanya. Kita harus meyakini bahwa Allah SWT pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Yang kedua, dengan meyakini keesaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah. Allah yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan lainnya yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Contohnya, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana. Yang ketiga, dengan meyakini bahwa yang wajib diibadahi hanya Allah. Dan yang keempat, dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Untuk mendapatkan diri benar-benar taat dan beriman kepada Allah, sangat penting untuk mendalami cara mengenal Allah. Al-Mawani fi Marifatullah, penghalang mengenal Allah. Ada sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah. Yang pertama, fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, sombong. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Ketiga, kezoliman. Ada 3 jenis kezoliman. Pertama, zolim seorang manusia terhadap dirinya dengan menyekutukan Allah. Yang kedua, zolim seorang manusia kepada dirinya dengan berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, zolim seorang manusia kepada sesama manusia. 4, ada kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kasratul ma'asi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Ada pula sifat yang berasal dari penyakit subhan. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Lalu ada al-irtiyab, keraguan-raguan, al-inhirab, penyimpangan, dan al-ghaflah, kelalaian. Al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Segala yang ada di alam semesta ini merupakan perwujudan hasil dari sebuah penciptaan. Tidak mungkin sesuatu yang ada terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Pencipta yang sebenarnya tidaklah mungkin hasil dari sebuah penciptaan. Akal mewajibkan hanya ada satu pencipta, dialah yang disebut Al-Khaliq dalam Islam. Sang pencipta itu dikenal dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di alam semesta beserta isinya sungguh menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta. Tidak ada cara lain pembuktian keberadaan Sang Pencipta selain dengan pengamalan serta pengamatan terhadap diri sendiri dan kehidupan manusia itu sendiri. Tauhidullah mengesahkan Allah. Sebagai muslim, kita wajib meyakini tauhidullah. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid memiliki beberapa peranan dalam kehidupan. Yang pertama, menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan yang ketiga, menjadi pedoman hidup yang pasti. Meyakini bahwa Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia. Tauhid berperan menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan fisik, menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri, serta membentuk manusia menjadi jujur dan adil. Tauhid juga berfungsi untuk menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi rumitnya berbagai persoalan, serta membentuk pendirian yang teguh, memiliki kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Selanjutnya, al-hayah fi zilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat.
Tauhid meliputi yang pertama asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya, sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang layak bagi Allah. Kedua, tauhid rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Ketiga, tauhid al-mulkiyah, yakni mengisahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Keempat, tauhid uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Makna la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini berarti menolak hal peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah dan menetapkannya semata-mata hanya untuk Allah. Maka dari itu, kalimat la ilaha illallah memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat la ilaha illallah ini bermakna mengesahkan segala bentuk peribadahan hanya untuk Allah. Contohnya seperti berdoa, tawakal, bernazar, dan lain sebagainya. Mahabbatullah, mencintai Allah. Cinta Allah adalah cinta yang tak terbatas. Hakikat dan besarnya tidak bisa dipersamakan dengan kasih sayang siapapun. Ada beberapa bukti nyata tentang besarnya cinta Allah kepada makhluknya. Contohnya seperti diturunkannya Al-Quran sebagai penuntun hidup, mengutus para rasul sebagai teladan, diciptakannya alam semesta, memberikan rezeki, serta luasnya ampunan Allah. Sedangkan cinta makhluk bermuara pada kelelahan yang terkadang tanpa imbalan. Tetapi cinta Allah tidaklah mustahil untuk didapatkan. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dicintai selain Allah hanyalah dicintai karena Allah. Bila cinta karena sesuatu, bukan karena Allah, maka cinta itu tidak bisa memberi manfaat. Ma'iyatullah, kesertaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya senantiasa membersamai makhluknya. Kebersamaan Allah terhadap manusia bisa dirasakan oleh siapapun. Kebersamaan Allah secara umum bersifat mutlak, bahwa tidak ada satupun makhluk, baik di langit maupun di bumi, yang lepas dari kebersamaan Allah. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, soleh maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Ada dua jenis kebersamaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya secara umum. Yang pertama, pengawasan dari Allah, yaitu seluruh ucapan, gerakan, tindakan, serta perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah. Dimanapun manusia berada, pasti Allah membersamai. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Semua dalam jangkauan pengetahuannya. Yang kedua, dengan perbuatan baik Allah atau ihsanullah. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Udara yang Allah sediakan di muka bumi dihirup bukan saja oleh orang yang bertakwa, tetapi juga oleh mereka yang durhaka. Air yang telah diberikan dimanfaatkan oleh semua kehidupan, bukan hanya hak bagi hamba yang berjiwa mulia. Alam semesta dengan segenap fasilitas yang ada telah disediakan dan ditunjukkan oleh Allah bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Al-Ihsan, berbuat baik. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ada 3 aspek pokok mengenai Al-Ihsan. Pertama, ibadah, yaitu menunaikan semua jenis ibadah dengan cara yang benar. Yang kedua, muamalah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada karib, anak yatim, dan fakir miskin. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan buah dari ibadah dan muamalah dengan beribadah seperti yang diharapkan Rasulullah. Selanjutnya, ilmu Allah. Dalam Asmaul Husna, Allah disebut sebagai Al-Alim, yang maha mengetahui. Bahwasanya ilmu Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ilmu Allah maha luas, tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikiran. Dia mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang akan terjadi, serta mengatur manusia. Malaikat dan makhluk manapun tak akan bisa menyelami lautan ilmu Allah. Bahkan untuk mengetahui ciptaan Allah saja, manusia tidak akan mampu. Tentang tubuhnya sendiri saja tidak semuanya terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia. Semakin didalami, semakin jauh pula yang harus dijangkau. Semakin banyak materi yang harus dipecahkan. Seperti jaringan kerja otak manusia masih merupakan hal yang teramat rumit untuk dikaji. Sebagai umat manusia yang beragama Islam,
kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.